kita rekam supaya nanti bisa di-share lagi. Terima kasih yang udah sign in. Thank you for coming. Terima kasih teman-teman yang ada di Indonesia dimanapun juga, yang ada di Jakarta, dan kemudian juga teman-teman yang joining di USA juga. So, teman-teman, saat ini kita akan live di Facebook. Jadi sekali lagi selamat datang ke acara fotografi, food and styling, atau food styling and photography bersama Tessy Penyami. Nanti karena banyaknya peminat dan antusias untuk acara ini, kita sudah mengirimkan link untuk teman-teman supaya bertanya di link tersebut. Jadi nanti kita bisa tanya pertanyaan yang mungkin banyak ingin diketahui jawabannya oleh teman-teman. Kalau bahasa Indonesia saya agak-agak berantakan, I'm sorry. Jadi kalau campur-campur, I hope that's okay. Nanti sesudah acara juga kalau masih ada pertanyaan, kita coba jawab ya, nanti dibantu oleh Tessy dan juga mungkin dibantu oleh teman-teman fotografer lainnya untuk menjawab. Sekarang kita udah live di Facebook. Jadi teman-teman yang ada di sini, kalian yang mempunyai link untuk yang live di Facebook, kita linknya belum ditaruh di situ, tapi bisa mengikuti tips-tips untuk taking a picture, jadi foto makanan, terutama teman-teman yang punya bisnis UKM dan UMKM di rumah. Buat teman-teman di Amerika yang nggak tahu, UKM itu usaha kecil menengah, dan UMKM itu usaha mikro kecil menengah kalau nggak salah gitu. Jadi kalau di sini tuh istilahnya small business and micro business gitu ya, karena sekarang zaman pandemi memang banyak di antara kita yang jualan makan dari rumah. Jadi sekali lagi selamat datang teman-teman, kita akan segera mulai. Mungkin sekitar 2 minutes lagi. Nama saya Sinta Penyami Storms dan saya adalah admin dari Philadelphia Indonesian Food Experience. Jadi memang highlight-nya untuk para pebisnis atau pengusaha makanan di Philadelphia, tapi terutama mereka yang menjual makanan Indonesia. Kita sih sebenarnya hanya membantu teman-teman. Kita di sini membantu dalam hal branding, graphic design, dan marketing. Jadi kita dari kami sendiri, kita nggak masak, mereka yang masak, dan kita bantu dengan our expertise, dengan keahliannya kita untuk seperti marketing di acara-acara tertentu, networking, and things like that. Oke, 1 menit lagi teman-teman, kita akan segera mulai. Kemarin sudah sekitar 350 kalau nggak salah yang udah daftar. Terima kasih sekali. Supaya diketahui, harusnya teman-teman udah terima ini ya, email juga. Jadi memang acara ini khusus untuk pemula, untuk fotografinya gitu. Jadi kalau memang udah canggih, udah punya peralatan yang canggih, it's okay too. Cuman mungkin supaya you can kinda have a better expectation, terutama teman-teman yang mungkin masih pakai HP, kayak saya ini masih foto-foto makanan pakai HP untuk add to my Instagram. Nah, itu tuh memang kita khususkan untuk teman-teman yang seperti itu, karena mungkin tidak semua orang bisa membeli peralatan yang canggih. Jadi semoga hari ini ilmunya bisa membantu dan berguna, dan tentunya kita bakalan share lagi untuk mungkin kayak intermediate level atau untuk seperti advanced level untuk fotografer. Nanti kita akan share informasinya. Tessy udah bersedia juga untuk membantu. Jadi sambil kita nunggu teman-teman yang lain masuk, kita unmute dulu. Tessy. Halo semua. Bentar, cancel spotlight. Oke. Kedengeran nggak, Kak? Ya, kedengeran. Kedengeran ya, oke. Halo semua, aku Tessy. Apa ya? Aku nggak pinter public speaking, jadi kalau misalnya ada yang mau nanya aja, nggak apa-apa. Cuman ini kita langsung mulai aja atau gimana, Kak? Ya boleh, sebelum kita mulai mungkin cerita dulu Tes. Nah, jadi Tes ini sebenarnya udah jadi fotografer udah berapa lama nih? Saya sendiri motret sih udah lama, dari 2010. Ya, dari 2010 itu udah foto.
sempat ikut kelas foto, tapi lebih ke fotoin anak sendiri, jadi lebih kayak hobi. Cuman belakangan akhirnya jadi lebih agak serius karena ada beberapa orang yang minta difotoin juga, dan akhirnya jadi fotografer wedding sampai sekarang gitu. Cuman emang sejak pandemik ini kan banyak orang-orang yang jadi buka usaha makanan dan minta tolong difotoin, sampai saya sama teman-teman tuh bikin gerakan difotoin. Jadi kita difotoin Slingshot. Waktu itu company yang aku kerja namanya Slingshot. Itu mau bantuin usaha kecil menengah yang atau nggak yang baru merintis, mereka yang baru merintis punya bisnis makanan, terus kita fotoin secara gratis gitu. Jadi nanti dapat dua foto secara gratis, secara profesional kita fotoin, dan bisa dipakai buat aplikasi, buat di Instagram atau apapun platform jualannya mereka gitu. Karena kan ada banyak yang nggak punya foto, jadi kita bantu fotoin gitu. Jadi ada masanya dimana selama pandemi kemarin sampai hari ini sih, cuman sekarang sih udah jarang. Cuman sekitar sampai bulan Mei Juni itu tuh hampir setiap hari kita dapat makanan, dan itu setiap hari bisa dapat empat perusahaan yang berbeda, 4 jasa makanan yang berbeda yang kita harus fotoin gitu. Dan sampai ada masanya di mana kita tuh bener-bener nggak tahu lagi si makanan itu mau ditaruh di mana, mau taruh di kulkas juga udah nggak muat kulkasnya. Jadi ya sampai sebanyak itu. Dan sejak itu juga kita sadar bahwa emang banyak orang yang banting setir, karena yang lucunya adalah banyak orang yang usahanya terkena pandemik. Kayak misalnya usaha travel sih, jasa travel yang paling kerasa imbasnya, karena waktu itu kan travel kan di ban. Jadi kita banyak terima mereka yang akhirnya jadi bikin usaha makanan karena bisnisnya nggak jalan. Jadi mereka harus banting setir, harus mulai berusaha cari nafkah di tempat lain gitu. Makanya karena tergerak dari awal dari situ kita juga tergerak untuk ngebantu mereka, karena kasihan juga mereka nggak, untuk masak aja juga mereka masih baru mulai belajar, terus apalagi foto. Jadi kita bantu foto gitu. Dan saya sendiri yang awalnya fotografer wedding, akhirnya lama-lama juga jadi nambah skill baru, yaitu foto makanan, foto food gitu. Seru banget ya. Tesi sendiri, mungkin teman-teman kan mungkin ada yang nggak tahu. Tesi sendiri kalau untuk untuk suatu job gitu dibawa sama klien, udah travel kemana aja, Tes? Paling jauh waktu itu ke Paris sih. Ke Paris pernah, lalu ke mana lagi ya? Singapura. Yang paling saya suka sih di Indonesia sih, karena Indonesia paling alamnya tuh masih masih organik, masih alami banget gitu. Aku paling suka Indonesia, walaupun udah foto ke Amerika juga, udah foto ke Prancis, tapi yang paling berkesan sih tetap di Indonesia. Sumba yang paling bagus. Nah, aku paling seneng banget kalau misalnya bisa ke Sumba lagi. Nah, cuman emang sekarang lagi nggak bisa, jadi kita foto di sekitar sini aja, masih di sekitar Pulau Jawa gitu. Seru banget ya, Tes. Nanti mungkin bisa share-share lagi pengalamannya yang lain. Ya. Ini teman-teman udah mulai joining, jadi mungkin kita bisa segera mulai. Teman-teman bisa dicek di chat, itu ada link, bisa kirimkan pertanyaan di situ, atau mungkin sambil mendengarkan Tesi menjelaskan tentang peralatan, tentang cara ngedit, dan segala macam itu nanti bisa dikirimkan itu. Kita akan tanya pertanyaan yang sesuai dengan kategori yang dicantumkan di kategori terbanyak itu yang nanti kita akan tanyakan ke Tesi. Oke, silakan Tesi. It's your turn. Whenever you're ready, silakan. Santai aja, teman-teman juga santai aja. Kita simak baik-baik. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, Tesi, silakan. Oke.
ada kepala gue di samping. Sorry, aku baru sadar. Ini dibantu sama suami, berhubung saya ini gaptek ya orangnya ya, walaupun fotografer tapi emang gaptek, dan baru lihat pertama kali ada muka begini. Oke, selamat pagi dan selamat malam semuanya. Bentar, ini bisa di sini? Ayo coba ya. Bisa? Oh, nggak bisa. Perkenalkan, saya Tesi Penyami. Tadi saya udah sempat cerita sedikit kalau saya sendiri adalah fotografer wedding. Kita kenalan dulu ya. Ini saya fotografer wedding. Ini beberapa hasil karya saya. Enggak. Begini looknya kayak gini. Oh begitu. Oke. Oke. Jadi ini beberapa hasil karya saya. Saya fotografer wedding dan fotografer pre-wedding. Ini beberapa hasil karya saya. Ini favorit saya yang paling kanan bawah tuh di Sumba. Nah itu makanya yang tadi saya bilang tuh di Sumba tuh bagus banget. Jadi kalau misalnya kita banyak yang senang gitu bisa travel ke luar negeri atau foto di Eropa, foto di Amerika. Tapi yang menurut saya yang masih paling wah adalah alam Indonesia. Jadi emang aku jatuh cinta banget sama alam Indonesia. Dan ya ini beberapa hasil karya saya. Cuman sejak pandemik ini kan otomatis wedding berkurang. Yang mau foto pre-wedding juga berkurang. Jadi karena kita nggak boleh kemana-mana waktu itu awal Maret, April, Mei. Nah itu lumayan kita nggak ada pemasukan sama sekali sebagai fotografer wedding. Jadi saya dan beberapa teman saya bikin gerakan di fotoin slingshot, di mana kita fotoin makanan-makanan yang mereka yang punya usaha makanan tapi yang belum punya foto proper. Jadi kita bantuin foto. Waktu itu sejak gerakan itu saya yang backgroundnya fotografer wedding yang non food, akhirnya jadi punya skill baru, yaitu jadi fotografer food. Ya lumayan skillnya lumayan mendadak sih, yang dari kacau banget tapi akhirnya pelan-pelan belajar, akhirnya lumayan bisa lah gitu. Cuman ini yang saya mau jelasin di sini lebih ke standar foto produk yang misalkan istilah kasarnya kalau kita foto pakai handphone pun masih bisa gitu. Jadi saya lanjut ke slide berikutnya. Ini beberapa hasil karya saya, foto-foto makanan saya. Jadi bervariasi banget, bener-bener beda, dari roti, dari lasagna, sampai dari yang makanan tradisional juga. Karena setiap hari datang itu setiap hari bisa 4 produk yang berbeda, 4 jasa makanan yang berbeda yang kita dapat gitu. Oke, ini tips foto produk dengan kamera handphone. Oke. Nah ini aksesoris yang dibutuhkan adalah tripod. Ini saya kasih link di Tokopedia. Bukan kasih link sih, kasih contoh di Tokopedia. Jadi biar kita bisa lihat range harganya. Karena sebenarnya sih nggak perlu amat, tapi kadang-kadang emang dibutuhkan tripod yang kita perlu tripod. Misalnya kita mau masukin tangan kita untuk ngejepret foto makanan itu. Jadi misalnya kita mau ambil foto, mau tuangin makanan atau mau tuangin fla di atas puding gitu. Nah kita udah otomatis membutuhkan tripod karena kan udah pasti kita kerjain ini semua sendiri. Kecuali kalau emang ada asisten atau mungkin ada yang bisa bantuin, mungkin akan lebih enak. Tapi emang misalkan bener-bener sendiri, tripod itu dibutuhkan untuk itu, salah satunya untuk in frame, kasih lihat tangannya masuk ke dalam makanannya atau lagi mau disendokin makanannya gitu. Itu emang kita butuhkan. Ini range harganya nggak terlalu mahal sih. Kalau misalnya untuk tripod untuk handphone nggak perlu yang terlalu mahal karena otomatis sebenarnya tripod apa aja bisa, karena handphone itu nggak seberat kamera. Nah kamera untuk tripod kamera otomatis harus yang mahal karena biasanya tuh bahannya itu
berat dan dia harus bisa nopang berat kamera itu. Nah, kalau misalnya untuk handphone sih menurut saya yang 45.000 aja cukup. Di sini nih ada yang harganya 279 nih. Ya 280-an ini. 280 aku rasa sih terlalu mahal sih untuk sebuah tripod handphone. Jadi bisa dipilih, dicari aja di Tokopedia. Bukan iklan. Oke, ini aksesoris lain yang might be useful yang mungkin akan kepake adalah lensa tambahan. Karena enggak semua dari kita punya handphone boba yang kayak iPhone yang ada lensanya banyak di belakang yang bisa diganti-ganti range ukurannya. Nah, di sini nih ada banyak brand. Cuman yang saya kasih lihat nih Sirui. Ini saya sempat pakai juga untuk iseng-iseng aja foto jalan-jalan. Ini lensanya ada macam-macam dia. Harganya sekitar segini. Nah, ini kalau misalnya kita mau ambil gambar yang agak lebih lebar atau mungkin kita mau ambil gambar yang lebih padat, kadang-kadang kita nggak bisa hanya untuk mendekatkan kamera kita ke gambar, ke objek tersebut, karena biasanya mungkin akan blur atau mungkin hasilnya nggak terlalu bagus. Makanya kita butuh lensa tambahan ini, dan harganya sih agak cukup mahal, tapi menurut saya ini worth it banget kalau misalnya emang yang suka foto jalan-jalan atau nggak yang suka foto produk. Lumayan kepake, lumayan berguna gitu. Ini nextnya, oke. Ini satu yang paling penting di foto produk. Ini kepake banget buat saya. Saya ada puluhan background alas foto, kita bilangnya alas foto sih. Alas foto untuk berbagai macam produk yang kita butuhkan. Karena misalnya kita mau foto makanan tradisional, misalnya tradisional Indonesia, atau kita mau fotoin makanan yang lebih Eropa, lebih Western, itu otomatis berbeda yang alas yang dibutuhkan, maksudnya background ambience yang dibutuhkan. Jadi makanya saya banyak investasi di sini, di alas-alas foto ini. Ini ada macam-macam sih, ini semua ada motif kayu, ada yang motif batu-batu gitu. Dan kalau untuk saya pribadi sih, kalau untuk makanan saya lebih suka yang lebih agak gelap. Dan kalau misalnya nuansa putih buat saya agak lebih susah buat saya untuk saya mainin gambarnya. Tapi kalau untuk nuansa yang lebih putih biasanya kesannya lebih mahal makanannya. Biasanya sih begitu. Nanti bisa dipilih-pilih di sini alas fotonya cocoknya yang mana gitu kan, tergantung kebutuhan. Oke, next. Oh ya, ini ring light. Ini kepake. Jadi nggak cuman buat kita webinar atau apa, tapi pasti kepake banget. Nih saya kasih lihat yang punya saya. Nih mana ya? Mundur. Nah, oh ya itu dia. Nggak kelihatan. Oke, si ring light ini berguna untuk fotoin macam-macam, nggak cuman foto makanan aja, nggak cuman selfie aja. Saya saranin lebih baik punya ring light daripada foto pakai flash dari handphone dari sini misalnya. Mendingan pakai ring light karena hasilnya lebih natural daripada foto pakai flash, karena flash itu pasti otomatis jadinya harsh banget gitu di muka atau teksturnya di makanan. Nanti abis ini saya kasih lihat nih slide-nya bedanya. Oke, ini bedanya. Yang kiri bisa kelihatan nggak ya bedanya ya? Nih yang kiri pada ngenalin nggak? Ini nih pakai flash yang dari handphone kamera. Nah yang satu ini flashnya, maksudnya ini pakai ring light, cahayanya dari ring light. Jadi belakangnya emang agak berantakan, tapi kurang lebih tone kulitnya dari gambar ini kita bisa lihat tone warna kulitnya lebih enak dilihat, lebih natural.
daripada kita pakai built-in flash dari handphone gitu. Satu lagi yang dibutuhkan untuk foto produk adalah props pendukung. Nah ini berhubung saya banyak fotoin makanan, jadi saya kasih lihat tema warnanya adalah dari tema-tema buat food photography. Nah ini pertama kita harus tentuin dulu, kita misalnya mau foto apa, mau pakai, misalnya kita mau foto mie ayam, props yang kita pakai, props pendukung kita itu harus kita tentukan dulu dari awal mau warna apa, atau misalnya kita punyanya apa. Jangan sampai kita mau misalnya mau foto mie noodles gitu, Chinese mie, tapi mau pakai nuansanya warna putih, terus tiba-tiba ada mangkok kecil warnanya biru, itu otomatis akan apa ya, fokus matanya manusia itu pasti akan melihat ke yang si biru itu. Jadi emang alangkah baiknya dari awal kita sudah menentukan tone warna yang kita mau set up gitu. Nextnya, oke, ini pentingnya menentukan tone warna atau color palette di awal. Ya seperti yang tadi saya bilang, saya favorit yang warnanya agak-agak gelap. Di sini saya waktu itu lagi, ini apa ya namanya, saya udah lupa deh. Ini bubur ketan hitam nih, bubur ketan hitam sama satu lagi bubur jali kalau nggak salah namanya. Nah ini kita tentuin dulu, kalau misalnya ini kan makanan tradisional, otomatis props yang kita butuhkan adalah ya yang bernuansa tradisional, misalnya kayu, atau alasnya juga saya pakai alas kayu. Lalu ada aduh saya udah jadi lupa, udah lama nggak foto sih, ini namanya apa sih, apa namanya, semua props yang saya gunakan itu nuansanya masih sama, warnanya, teksturnya gitu. Jadi supaya masih inline gitu loh, nggak tiba-tiba ada satu cangkir Eropa di situ, kan rasanya kan aneh gitu ya. Jadi kita harus tentukan dari awal apa namanya, props apa yang kita mau pakai supaya semua sejalan. Dan di sini juga saya taruh properti pendukung lainnya, kayak misalnya ingredients dari makanan tersebut. Misalnya si bubur ketan hitam ini ada roti karena dimakan pakai roti. Lalu ada daun pandannya karena emang si apa sih ini namanya, si krimnya ini itu emang dari daun pandan, itu santan. Dan di sini juga dipakai gula merah. Jadi saya biasanya masukin semua ingredients dari makanan tersebut. Jadi nggak hanya makanannya aja yang ada, tapi ingredients dari makanan tersebut yang secara utuh ditaruh juga di situ. Jadi biar kita tahu, misalnya saya sendiri tuh waktu pas dikirimin ini saya juga nggak ngerti ini apa gitu, cara makannya gimana saya nggak tahu. Jadi saya tanya ini bahannya apa, jadi saya cari semua si gula merahnya lah, si daun pandannya saya cari dan saya taruh disertakan di situ. Jadi supaya untuk dapat gambaran, orang yang nggak ngerti ini apa sebenarnya rasanya bisa ada ide gitu. Oh ternyata ini ini pakai gula merah toh, oh ini santan gitu ya. Itu satu contoh aja. Ini juga ini saya fotoin jamu, dan ya ini semua tone warnanya juga saya miripin sama warna jamunya. Ini nggak mutlak harus seperti ini cuman preference saya aja. Cuman ya di sini dikasih lihat nih, ada apaan aja. Misalnya yang kiri nih kan beras kencur nih, saya taruh berasnya di depan. Lalu nih yang satu nih temulawak bahannya apaan aja sih ya, ini jahe dan kunyitnya saya taruh di depan juga. Jadi maksudnya biar orang ada gambaran, oh ini rasanya ini tuh bahannya yang ini gitu, yang mana yang beras kencur, mana yang temulawak gitu. Jadi lebih memudahkan orang yang belum pernah ngerasain jamu sama sekali, bisa kira-kira ada gambaran rasanya kayak gimana gitu, dengan kita taruh si ingredients
utamanya di foto tersebut. Gitu. Oke, ini juga salah satu contoh yang saya bikin. Ini tangan anak saya nih. Dia saya minta tolong jam 10 malam waktu itu fotoin karena udah mesti dikirim besok paginya. Ini kurang lebih nggak hanya kita pajang foto, kita posisiin fotonya itu sudah ready dan sudah cantik. Kita juga bisa bikin fotonya itu pas lagi dibikin, pas lagi dimasak, atau pas lagi diproses si mie-nya ini gitu. Jadi kita ada gambaran seberapa kenyalnya si tekstur mie-nya gitu, dan gimana cara bikinnya gitu. Ini hanya satu contoh gambaran aja. Jadi nggak harus selalu foto pas pada saat sudah ready. Jadi pas pada saat persiapannya pun juga cukup menarik untuk dilihat, untuk difoto. Oke, ini satu buat yang ada gambaran, buat yang non food. Ini karena saya fotografer wedding, ya ini salah satu contoh foto produk yang non food, yang apa namanya, ini bisa untuk, ini hanya untuk contoh aja. Misalnya saya pakai si pengantinnya ini, dia pakai tiara yang buat di kepala, yang ala princess. Nah ini semua saya masukin semua props pendukungnya. Ini bunganya ini adalah bunga dari bukenya dia. Jadi saya minta, kan bukenya udah nggak dipakai lagi, jadi saya minta mau difoto. Dan ini biasanya saya juga tanya sama florisnya, bunga paling mahal yang mana sih dari bukenya itu. Nah ini semua bunga-bunga yang paling mahal yang saya potek-potekin dari hand bukenya dia gitu. Karena otomatis sayang banget kan, udah bunganya udah bagus, udah mahal, tapi nggak masuk di foto, atau nggak terlalu jelas karena bunganya kecil. Ini kayak yang bunga ini nih, setahu saya nih yang saya nggak tahu namanya, warna ungu yang kecil ini harganya bisa 100.000 untuk satu bunga kecil itu aja. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak difoto. Ini akhirnya saya taruh di situ aja untuk difoto. Ini props pendukungnya juga, ini kayak misalnya koin yang buat legalisir surat, itu juga semua ikut sertakan aja gitu, sama stampnya juga gitu. Ya ini gambaran salah satu contoh untuk foto produk yang udah saya kerjakan. Terus apalagi sih? Tes sebentar. Kenapa? Boleh tanya, kedengeran? Oh boleh dong. Boleh. Ada yang mau nanya boleh? Ini ada satu pertanyaan teman-teman. Silakan lihat di chat, itu ada link. Bisa taruh pertanyaan di situ. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan coba tanya sesuai dengan pertanyaan terbanyak yang mana ya, karena ada kategorinya. Tapi ini ada pertanyaan yang bagus ya. Kalau seperti makanan dalam plastik, itu kalau gimana tuh bisa difoto menurut Tesi? Apakah difoto dalam plastik? Jadi apakah difoto dengan plastiknya? Biasanya kalau Tesi yang menerima job kayak gitu, gimana tuh biasanya Tesi foto? Misalnya, aku kasih contoh deh, misalnya kayak apa ya, kayak kacang atau ini kerupuk gitu dalam plastik yang bening gitu. Biasanya sih toplesnya, kalau kerupuk beda-beda sih. Kadang-kadang gini, kadang-kadang jangan sampai mungkin looknya jelek si plastik itu, tapi kadang-kadang justru malah itu jadi esensi esensi yang unik juga untuk difoto. Tapi emang makanya kita penting banget untuk kita bisa styling supaya kita bisa ada supaya kita bisa tahu gimana caranya supaya ambil gambar yang lebih baik gitu. Kalau misalnya packagingnya emang beneran dari plastik, saya ambil 2 biasanya. Saya ada yang saya buka, saya taruh di piring, atau saya taruh di misalnya saya gelar di bawah, atau enggak. Jadi itu satu foto saya gelar gitu di bawah. Itu saya bilangnya flat lace. Saya bikin flat lace, saya gelar aja. Sama satu lagi saya fotoin di dalam plastiknya. Kayak saya pernah dapat foto chips. Ini sayang banget saya nggak bisa tunjukin sih, soalnya belum di download, fotonya ada di email. Jadi saya pernah fotoin chipsnya emang dalam plastik. Jadi saya
taruh aja barangnya di dalam plastik, terus kayak gitu nanti biar uh, apa ya, saya foto as it is aja. Cuman ada misalnya chipsnya itu waktu itu ada yang rasa sambal gitu, saya taruh sambalnya terus saya taruh cabenya, jadi biar orang tahu bahwa ini chipsnya tuh pedas gitu. Kayak begitu Kak Sinta. Oke, thank you Tes. Nanti kita tanya lagi, silakan. Ya tapi boleh loh kalau yang lain, kalau ada yang mau nanya. Ini aku juga deg-degan ya, jadi aku berasa nggak berasa nervous banget kalau misalnya ada yang nanya. Jadi aku nggak berasa cuman kayak ngomong sama kamera aja. Kalau ada yang mau nanya, please feel free to ask ya. Oke. Ini berhubung saya editnya pakai apa, saya jelasinnya ini aplikasi pakai handphone. Jadi ini beberapa aplikasi editing warna yang lumayan saya pakai. Di sini ada, bisa dilihat lah, pasti teman-teman juga udah pada tahu ya, ini lumayan umum dan lumayan banyak yang pakai. Nih ada Visco, Lightroom. Saya sendiri pakai Lightroom karena Lightroom itu bisa nyambung ke integrasi ke komputer. Jadi apa yang saya edit di handphone atau apa yang saya edit di komputer itu bisa langsung masuk ke handphone ataupun sebaliknya. Gitu. Ini yang lainnya ada aplikasi-aplikasi hanya untuk handphone saja. Gitu. Nah ini ada aplikasi tambahan yang biasa saya pakai, yaitu ada Story Art, ada Unfold, ada banyak, sekarang ada banyak banget. Dan ini lumayan kepake, terutama yang suka bikin Insta Story atau yang bikin Instagram juga nggak apa-apa. Saya sendiri aja kalau bikin price list sekarang pakai template ini. Jadi kalau mau bikin price list baru tinggal masukin aja, semua udah rapi. Dia bisa bentuknya PDF. Jadi semuanya dari model nuansa desainnya, mau yang lebih ke film kah, mau yang lebih ke modern kah, itu semua udah ada di situ. Jadi kita tinggal pilih. Jadi apa yang kita jual itu satu nada dengan desain template-nya ini gitu. Intinya kita bisa sesuaikan lah. Tuh. Ini ada aplikasi tambahan yang lumayan saya banyak pakai, jadi nggak hanya lihat sosmed aja. Kalau misalnya kita ngelihat referensi, kadang-kadang kita lihat kan hanya di Instagram atau mungkin di Facebook, jadi kita referensinya di situ. Cuman ini salah satu referensi tambahan yang menurut saya bagus banget karena dia bisa create tone warna, atau kita bisa bikin mood board yang sesuai dengan produk yang kita mau jual. Nah di sini nih kita bisa tentuin mau apa namanya, mau looknya seperti apa sih, mau looknya modern kah, mau looknya rustic kah, atau mau looknya yang lebih pastel. Nah ini kita bisa ambil inspirasi, dan ini hanya inspirasi aja sih, kita nggak bisa create sesuatu di sini. Ini hanya inspirasi aja, warna-warna yang mau kita pakai, mau warna apa, entahkah warna putih. Nah nanti misalnya mau warna putih yang seperti apakah, mau warna putih yang lebih ke coklat, atau mau warna putih yang lebih ke abu-abu, jadi atau nggak putih banget, putih hitam putih yang benar-benar bold banget. Nah ini kita bisa tentuin semua di sini. Jadi dengan adanya mood board ini kita bisa semua yang kita tampilkan di sosial media itu satu nada, dan saya yakin orang tuh suka sesuatu yang berseri, orang tuh suka sesuatu yang berkesinambungan. Jadi kesannya ada ceritanya, kesannya nyambung gitu. Jadi penting banget untuk kita tentuin mood board untuk foto kita. Ini kalau misalnya ada yang tahu Instagram saya juga fotoin foto panggung. Saya fotoin suami saya yang suka konser. Cuman emang hampir tidak pernah saya posting di Instagram karena tone warna yang saya mau jual, maksudnya saya jual di Instagram saya adalah tone warna yang soft, yang agak putih dan agak lebih berkesan wedding gitu. Jadi untuk foto panggung tuh agak beda, makanya saya nggak masukin di situ. Karena itu dia, saya mau yang saya mau jual kan di sini adalah foto untuk pre-wedding, karena saya kan fotografer wedding.
saya mau usahakan supaya satu tone feed Instagram saya tuh warnanya tetap satu satu warna gitu, satu kesinambungan gitu. Oke, nextnya. Tapi tadi aplikasi yang paling kan warna merah itu apa aplikasinya ya? Yang merah, yang buat editing ya? Ah, itu apa tuh? Oh, ini namanya Teza. Yang ini, Visco, Lightroom, Snapseed, Teza. Nah, itu kalau di antara aplikasi ini sambil aku tanya-tanya pertanyaan teman-teman ya. Ini yang buat biasanya buat HP yang mana? Karena kebanyakan mungkin pada pakai handphone. Ini apakah Ini di ini antara ini, aplikasi? ini semua untuk handphone. Jadi Oke. ini yang aku tunjukin di sini adalah semua aplikasi yang saya pakai di handphone. Dan masih ada ratusan aplikasi lain yang bisa di-download di handphone. Tapi ini yang favorit yang aku pakai gitu. Tapi mungkin udah pasti ada yang lebih bagus sih. Cuman ini favorit aku ya pribadi. Gitu. Ini semua handphone. Ya. Kalau Cuman emang misalnya, go ahead. Lightroom ini emang agak spesial karena dia bayar sih, dia bayar. Cuman karena dia bayar, dia bisa integrasiin si editing kita di handphone untuk masuk ke laptop atau masuk ke komputer. Jadi yang paling banyak aku pakai selama ini masih yang Lightroom. Jadi ini semua handphone, tapi cuman ada satu yang bisa nyambung ke komputer, yaitu yang Lightroom. Oke, Gitu. oke. Terus satu lagi nih sebelum lanjut nanti aku tanya lagi pertanyaan teman-teman yang lain. Satu lagi pertanyaannya, kalau misalnya benar-benar nggak punya skill untuk foto, gimana tuh? Kalau nggak punya skill untuk foto, nah ini tinggal buka ini aja, buka Interest. Pinterest. Nah ini aplikasinya namanya Pinterest. Belajar foto, belajar kan kita kan masih ngomongin foto pakai handphone ya, jadi bukan foto pakai kamera. Kalau nggak punya skill motret pakai kamera ya pakai handphone aja kan, udah pasti kan. Ya udah tinggal buka aja, ini mau disettingin seperti apa tinggal ditiru. Ya, Duh gue jadi malu deh, tapi soalnya saya sendiri juga suka niru dari sini. Soalnya karena belum tentu yang di tangan kita kan beda-beda ya, walaupun kita setting yang sama gitu, kita coba styling yang sama, pasti hasilnya akan beda karena kan mungkin dari angle-nya yang kita foto atau mungkin dari keadaan di sekelilingnya, misalnya cahayanya gitu, udah pasti akan beda. Jadi nggak apa-apa banget nih, ini buka aja si Pinterest ini, lalu kita coba tiru aja gambarnya, mau gambar seperti apa sih gitu, mau gaya berdiri seperti apa, atau mau posisiin barang jualan kita seperti apa, tinggal dibuka di situ semua ada. Pinterest ini nggak melulu soal mood board aja, jadi dia bisa apa namanya misalnya kita mau foto food, mau foto makanan, mau foto nasi goreng, di situ tinggal cari aja nasi goreng, itu semua ada berbagai, ada ribuan, ada jutaan foto nasi goreng dengan style yang berbeda, kita tinggal ngikutin aja. Maksudnya itu hanya untuk inspirasi kita, kalau kita mau tiru ya nggak apa-apa, tapi kan kita harus modifikasi juga ya, supaya kita juga punya skillnya ke depan, nggak cuma niru aja gitu. thank you. Nanti kita tanya lagi. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh ya Kak, di interrupt aja. Oke, ya. Oke, ini tentang persiapan foto. Ini persiapan tempat yang datar dan pastikan banyak ruang untuk props di background. Ini kan masih share screen ya, tapi kalau misalnya setelah share screen bisa kelihatan di belakang saya ada ruangan yang lumayan luas yang saya sebut studio mini. Itu bisa biasa saya pakai untuk foto-foto makanan, foto barang di sini. Jadi itu pastikan aja itu areanya clear dan datar supaya kita bisa stylingin dengan baik. Yang kedua adalah background. Jangan sampai props yang ada di sekeliling objek foto lebih menarik perhatian daripada objek utamanya. Jadi saya pernah lihat ada makanan apa ya? Oh, ada es krim. Es krimnya kayaknya enak banget. Cuman saya lihat di es krimnya itu ada es krimnya warna putih. Terus nuansa props yang dipakai tuh warnanya putih juga. Tapi ada cherry yang warnanya hijau. Jadi kita juga jadi ngelihatnya kok
cherry-nya warna hijau ya gitu, itu kayaknya aneh banget gitu. Jadi akhirnya otomatis saya sendiri jadi lebih tertarik lihat, penasaran sama si cherry itu daripada si es krimnya gitu. Ya, itu cuma satu contoh aja. Oke, pencahayaan ya, lighting. Pencahayaan matahari emang otomatis lebih hemat. Nah, saya sendiri juga lebih suka foto natural light. Saya nggak terlalu suka foto pakai flash, karena menurut saya nggak real. Tapi emang apa namanya, nggak selalu seperti itu. Tergantung kondisi dan tergantung konsep. Karena kadang emang ada foto konsep yang harus pakai flash gitu. Tuh, apalagi ya. Oke. Do's and don'ts. Okay. Hal yang apa ya? Ini kan handphone kita kan lumayan canggih ya. Kita punya kamera di handphone kita, ada kameranya dan bisa ngezoom. Jangan sampai kita ngezoom barang atau ngezoom objek pakai zoom yang ada di kamera yang ada di handphone kita, karena gambarnya akan pecah dan akan bukan pixelate, jadi gambarnya resolusinya jadi nggak tajam kayak yang di sebelah kanan gambarnya. Kalau yang di sebelah kiri itu saya ambil dari jauh untuk apa namanya, tanpa saya zoom. Yang sebelah kanan itu saya zoom. Lihat nggak sih bedanya? Gambarnya tuh jadi kayak pecah, gambarnya tuh jadi kayak nggak tajam gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang kalau misalnya kita mau mendekatkan diri ke kalau misalnya kita mau fokus ke si objek tersebut, lebih baik kita yang jalan ke sana atau kita yang mendekati kamera kita ke objek tersebut, instead of kita pakai zoom, kita ngezoom gitu. Itu nggak bagus, jadinya kayak gini nih. Oke. Satu yang tadi kan saya udah sempet jelasin di awal, jangan pakai flash, karena pakai flash itu tampilan makanannya tuh nggak, misalnya tampilan objeknya itu akan kelihatan fake. Alasannya juga kenapa, untuk foto makanan emang lebih baik tuh pakai natural light sebenarnya, karena tekstur kontras dari makanannya itu yang tekstur makanan tuh harus kelihatan jelas, jadi nggak harus dari depan, harus dari belakang untuk pencahayaan makanan, karena dengan kelihatan bayangan dan kontras tekstur makanan kita bisa ngelihat, makanannya tuh teksturnya seperti ini kira-kira, jadi kelihatan lebih jelas kalau misalnya pencahayaannya natural dan dari belakang gitu. Nah, kalau misalnya pakai flash ini nih, kayak si bolu kukus ini jadinya kayak tajam banget, maksudnya kayak, kalau mungkin ada yang suka ya begitu ya, tapi sih kebanyakan orang sih lebih suka yang natural aja, mungkin kayak yang di bawah, bahkan yang di bawah dia tanpa cahaya sama sekali, dia hanya pakai ambience dari ruangan aja, dia nggak pakai flash sama sekali gitu, dan itu pun malah kelihatan lebih enak dilihat daripada yang di atas gitu. Sama juga yang di kanan tuh cupnya itu juga bedanya kelihatan jelas banget kan, bahwa yang cup itu pakai flash, yang cup yang di atas, dan cup yang di bawah warnanya lebih soft, warnanya lebih natural karena tidak pakai flash. Dan menurut kita tuh lebih, maksudnya manusia pada umumnya rata-rata tuh konsumen suka yang di bawah, karena lebih jelas, lebih halus lah gambarnya, nggak terlalu kontrasnya nggak terlalu tinggi. Oke, ini don'ts yang selanjutnya adalah, jadi handphone kita selain dia punya zoom, dia punya flash, dia punya built-in filter foto. Jadi kalau misalnya kita mau foto kamera, misalnya iPhone ya, saya nggak tahu ya Android gimana. Kalau pakai iPhone, di dalamnya di dalam kamera itu tuh, di dalam aplikasi kamera itu ada pilihan filter. Nah, sebaiknya itu kita hindarin aja, nggak usah pakai filter dari dalam kamera itu. Kita jepret aja seperti biasa, lalu nanti kita editnya di aplikasi yang tadi saya sebut sebelumnya, yang aplikasi editing buat handphone. Sebaiknya mendingan begitu, daripada kita pakai filter yang dari kamera. Karena kalau misalnya dari filter dari kamera, kita nggak bisa utak-atik lagi di pertama resolusinya turun, dan kita nggak bisa utak-atik lagi di aplikasi
kamera yang aplikasi editing yang dibuat di handphone, jadinya malah turun resolusinya dan gambarnya nggak bagus. Ini yang terakhir. Oke, ini buat editing. Udah sih. Sejauh ini seperti itu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanya, oh boleh. Atau kalau mau lihat settingan saya di belakang, gimana Kak Sinta? Boleh. Mungkin aku tanya dulu ya, a couple questions. Boleh. Kita ke situ. Boleh. Karena udah ada yang nanya. Sebentar aku lihat dulu. Ya. Ini ada pertanyaan, mungkin agak ini ya, 2 pertanyaan dulu. Ya. Untuk foto minuman dingin atau es buat promosi, apalagi kalau lagi summer. Nah, berarti ini dari ada yang nanya dari Amerika nih. Ada tips atau trik nggak supaya kita bisa tetap dapat the feel? Soalnya kalau buat asli dan kelamaan foto, esnya keburu lumer dan udah nggak dingin lagi gitu. Itu ada tipsnya nggak? Ada. Aku minta maaf banget ya, aku nggak bisa share screen karena aku nggak prepare, kan pertanyaan seperti itu mendadak ya. Jadi saya sempat bikin foto yang serupa, setipe, dan saya kan di Indonesia. Jadi otomatis kita keluarin es, 5 menit kemudian udah cair. Itu udah pasti, udah otomatis. Jadi saya yang saya lakukan adalah saya beli es batu palsu. Jadi saya taruh es batu palsu, saya masukin freezer, lalu gelas yang mau saya pakai pun juga saya masukin freezer, jadi biar ada uap-uapnya dingin, tapi jangan kelamaan yang gelas, nanti pecah. Ya, saya pakai es batu palsu biasanya untuk taruh di depan atau taruh di dalam gelasnya. Jadi esnya nggak akan mencair sampai beberapa lama pun kita foto. Kecuali gelasnya aja, mungkin kesan dinginnya jadi hilang kalau misalnya kelamaan foto gitu. Banyak kok es batu palsu, kayaknya di Amazon juga ada deh, ada banyak. Ya, ada. Sepertinya ada. Nah, ini pertanyaan mengenai something yang lebih liquid seperti selai. Untuk foto vertikal dari atas, ini menurut teman kita, kesulitannya menggunakan prop pendukung seperti roti. Jadi fokusnya ke roti, bukan produknya. Kalau foto dari depan tidak terlalu jelas karena jar selai tidak terlihat jelas. Nah, gimana tuh Tes? Kalau misalnya Tesi biasanya kalau foto selai, kalau di Amerika tuh jam gitu ya. Oke. Moga-moga bisa ngerti ya, maksudnya kalau misalnya jelasin kayak begini. Biasanya sih kalau makanan yang ada di dalam kemasan, biasanya kemasannya saya foto, tapi di depan kemasannya itu saya taruh saya taruh di mangkok. Bentar ya, bisa nggak sih gue share screen di sini? Siapa? Coba deh. Jadi ada caranya, biasanya di dalam misalnya Instagram. Jadi kalau misalnya ada botol, saya taruh mangkok kecil. Saya taruh mangkok kecil, lalu jamnya saya taruh sedikit di depan si selainya itu, di depan botol jamnya itu. Gitu. Jadi dengan begitu bisa kelihatan tekstur makanannya itu kayak gimana. Sebentar aja, kalau misalnya Kak Sinta kasih aku waktu, aku mau kasih lihat sedikit jasa foto katalog. Aku mau share screen sedikit. Ini deh dari Instagram aku aja deh. Ya, silakan. Teman-teman, ini juga direkam. Jadi kalau misalnya ada yang harus beraktivitas, nanti bisa Gimana caranya share-nya? Bisa nonton lagi. Nanti kita share di Instagram juga. Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan? Kelihatan? Silakan. Oh, kelihatan ya? Oke. Nah, ini misalnya kayak gini nih, mungkin nggak. Oke, bentar nih. Misalnya ini jam gitu. Ini jamnya nih saya bisa taruh di depan, atau anggap aja si nasi ketan ini jam. Mungkin si botol jamnya itu bisa taruh di depan, lalu nanti jamnya itu bisa kita tuangin atau kita sendokin. Ini hanya contoh aja, bisa kita sendokin atau enggak kita bisa sebentar. Oke. Bentar ya, contohnya kayaknya saya udah bikin yang sambal. Bentar.
Sambal roa, bukan? Iya, roa. Ini misalnya gini, wah ternyata nggak banyak, saya nggak masukin banyak. Nih misalnya kayak gini, ini anggap aja nih jam, ini sambal roa. Nah ini si jamnya itu, si jamnya itu saya kasih lihat sedikit di ada mangkok. Ini mungkin ini foto yang aku pilih ya, cuman maaf aja nih blur karena ini yang aku pilih, yang aku suka. Jadi si jamnya itu bisa bisa kita taruh di mangkok depan, lalu kita kasih lihat teksturnya seperti apa. Jadi dan di belakangnya itu si botol jamnya itu tuh bisa kelihatan packagingnya tuh kayak gimana, tapi di depannya kita bisa kasih lihat tekstur jamnya itu seperti apa, jadi biar orang ada gambaran. Itu satu contoh. Atau nggak bisa juga kita kasih lihat yang kayak yang tadi, yang kita bisa kita sendokin si jamnya itu gitu. Bisa kayak gitu juga, yang seperti ini misalnya. Nih, bisa kita sandokin juga si jamnya. Jadi biar kita sandokin jam di dalam botolnya, biar orang bisa ngeliat teksturnya, oh seperti ini gitu. Mungkin rotinya hanya untuk di belakangnya aja, karena orang udah pasti tahu kan, jam itu udah pasti untuk roti, bukan untuk dimakan langsung. Atau mungkin bisa buat biskuit, taruh aja biskuitnya di belakang buat props pendukung. Intinya itu seperti itu. Jadi jangan sampai si rotinya itu malah jadi bintangnya daripada jamnya gitu. Oke, oke, oke. Satu lagi ya sebelum ini ya, abis itu Tesi mau share ini ya, mau praktek gitu ya. Bukan praktek juga sih ya, mungkin kasih lihat sedikit aja lah cara cara settingan saya di belakang apa kalau foto seperti apa gitu. Oke, oke. Ada pertanyaan apa lagi? Ya, jadi pertanyaannya gini nih, jadi sebaiknya props itu seperti yang Tesi bilang ya, mendukung tema yang akan kita foto. Jadi misalnya foto bakmi goreng, propsnya yang berkaitan dengan bakmi goreng. Tapi kalau misalnya kita menggunakan props yang di luar itu, misalnya wadah lilin atau vas bunga atau jam beker, itu sebenarnya boleh cocok nggak sih mungkin menggunakan props yang nggak menyangkut makanannya? Bisa bisa, sebentar ya saya lihat ada nggak ya. Hmm, oke, jadi makanan-makanan seperti ini nih, mungkin ada yang kayak mungkin kayak gini nih. Mungkin dessert atau kan ngomongin ngomongin jam ya, props jam. Mungkin jam klasik misalnya masih bisa masuk. Ini di belakang juga, ini yang di background foto ini adalah tempat gula. Walaupun gulanya nggak kelihatan ya kan, tulisannya suiker nih bahasa Belanda. Itu isinya itu ceritanya tempat gula, tapi gulanya nggak saya tunjukin. Nah, props yang kalau misalnya bisa masuk sama tone warna makanannya, nggak apa-apa dimasukin aja. Kalau emang asal selama tidak lebih menonjol daripada makanannya sendiri. Nanti orang japri nanya, yang ditanya bukan yang penjualan makanannya tapi malah propsnya, kan nggak lucu juga. Gitu. Oke, nah berarti ini pertanyaan berikutnya nih menyangkut ya untuk pakai um, bentar gimana pertanyaannya agak jadi kayak komposisi bulat, kotak, bentuk nggak beraturan, apakah bisa digabungkan? Ya bisa aja begitu dong, asal fokusnya tetap ke makanannya gitu Tes. Bisa, iya. Mau bentuk apapun, mau apa nih bentuk propsnya kan maksudnya? Ya. Iya, bentuk propsnya apa aja selama saya rasa sih kalau misalnya untuk foto makanan yang penting tuh lebih kayak tentuin tone warnanya aja sih. Kalau selama masih warnanya masih nyambung, masih satu tone color, masih satu ambient, saya rasa sih nggak apa-apa. Instead of daripada bentuk-bentuknya, enggak sih, bentuknya boleh beda-beda gitu. Nah, sementara kalau misalnya angle untuk good food foto itu, kalau menurut Tessa sendiri, gimana tuh? Apakah dari atas, dari sejajar, atau gimana biasanya kalau Tess yang ngambil fotonya? Ya, jadi kalau misalnya foto dari atas tuh, foto makanan dari atas lumayan lumayan sekarang jadi lumayan populer. Emang biasanya kan orang kan ngeliat kan kayak dari angle mata. Kalau dari cafe biasanya kan kita foto apa ya namanya, kalau di cafe otomatis mata kita tuh ngeliatnya kayak dari atas terus ke bawah gitu. Jadi banyak yang bikin foto dari atas gitu. Apa namanya, preference aja sih.
kalau emang stylenya seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya sendiri, saya kurang canggih foto atas nih, kayak ini saya kasih contoh. Nggak tahu kenapa saya nggak suka aja fotonya. Ini foto beef dari atas gitu. Padahal kelihatan semua si apa, botol sambelnya, pisaunya, teksturnya kelihatan semua. Tapi nggak tahu kenapa saya kurang suka aja. Jadi saya tetap ambil yang dari samping. Apa namanya? Again, itu preference aja. Ini semua hampir semua foto yang saya ambil nih angle-nya agak ke atas. Jadi kayak berapa derajat gitulah ke atas, lebih ke atas sedikit, tapi nggak bener-bener dari atas persis gitu, cuman lebih ke samping lah gitu. Angle favorit aku sih rata-rata begini aja sih, jadi backgroundnya pun nggak terlalu kelihatan gitu, lebih suka seperti ini. Nah ini ada satu nih dari atas nih gitu. Kalau misalnya emang dirasa cocok ya nggak apa-apa, cocok masukin aja ini. Tapi yang penting tetap fokusin aja di makanan utamanya, jangan sampai props yang lain-lainnya malah lebih mencolok daripada si makanannya tersebut gitu. Oke. Terus jadi kalau kita misalnya foto untuk jus buah, berarti propsnya juga lebih bagus pakai buah-buahannya itu gitu ya? Warna. Again, itu preference. Aku pernah bikin jus buah, bukan jus buah sih. Oh iya deh, jus buah deh. Ini cranberry juice. Aku buahnya nggak aku masukin. Ini lebih minimalis sih. Hasilnya lebih minimalis. Tapi itu emang requestan klien sih. Jadi emang maunya begini. Tapi kan cranberry-nya udah dibaca, udah ada di tulisan itu. Jadi kalau misalnya emang dirasa cukup jelas ini minuman apa, karena kan kalau misalnya nggak ada tulisannya kan hanya kelihatannya kayak darah aja kan. Ini udah ada jelas tulisannya cranberry juice, desainnya juga minimalis. Saya rasa udah cukup menjelaskan bahwa ini cranberry juice, nggak perlu ditambahin cranberry juga nggak apa-apa, bebas sih. Oh oke. Jadi tergantung packaging juga ya? Tergantung preferensinya aja sih, packaging dan preference. Oke, silakan. Nanti kita lanjut tanya-tanya lagi. Oh ini nih cranberry-nya ada di sini, kayaknya langsung lanjut. Ini cranberry-nya ada di sini, beda. Oh beda Ya, foto. Oh. ya ini cranberry-nya aku pisah, gitu. Oke. Seru banget. Jadi jangan lupa nanti teman-teman langsung ini ya, latihan di rumah. Dengan menggunakan tips-tips dari Tesi. Oke, silakan Tes kalau mau lanjut mau tunjukin setupnya. Oke, aku tunjukin setup aku ya. Mungkin Igor bisa bantu. Ini setup foto yang biasa saya pakai. Ini saya pakai reflektor. Reflektornya biasanya kan orang tuh belinya reflektor yang biasa buat muka. Nah ini aku pakai aluminium foil aja, pakai aluminium foil biar bisa mantulin ke makanannya. Nah cuman begini, maaf aja karena saya nggak sempet beli props makanan, jadi saya ambil apa yang ada di rumah. Misalnya ini kita mau fotoin puding, ini pudingnya udah mau hancur lagi. Aku enak banget. Tapi ya begini, kurang lebih setupnya sih sesimpel ini. Cuman ada satu tips yang aku mau kasih tahu. Kalau misalnya ini kan, let's say kita anggap aja ini adalah puding marshmallow, atau enggak, ya pokoknya ada ingredients marshmallow-nya di dalam. Nah, yang paling penting untuk food styling kita harus selalu kasih lihat makanannya. Jadi jangan sampai ininya udah bagus, mangkoknya udah bagus, tapi makanannya nggak kelihatan karena makanannya tenggelam. Jadi yang saya lakukan adalah saya taruh tisu di dalamnya supaya si makanan yang ada di dalam bisa kelihatan. Jadi ada agak sedikit naik lah gitu. Jadi kalau misalnya di foto bisa kelihatan gitu. Jadi kalau sama juga kalau misalnya mie itu kan kadang-kadang kan mangkoknya bagus tapi mangkoknya itu terlalu dalam.
Nah, biasanya yang saya lakukan, saya taruh ganjelan di dalamnya. Jadi misalnya saya ganjel sama mangkok lain supaya mie-nya bisa naik. Nah, sama juga kayak gini kan, kita juga nggak bisa selalu taruh taruh marshmallow yang banyak gitu. Kita taruh makanan sendiri yang banyak. Kita harus ada ganjelan di dalam supaya marshmallow-nya tuh kayak kelihatan banyak dan kelihatan naik gitu. Kita taruh sini. Ini juga ada props pendukung, misalnya ingredients dari puding ini terbuat dari susu, jadi susunya taruh sini, atau enggak diikut sertakan di dalam foto ini. Jadi bisa dipakai buat apa aja, misalnya ini hanya bisa ditaruh juga bisa. Nanti kalau udah foto cleannya sudah dimasukin semua, sudah di capture semua, bisa juga saya minta tolong anak saya atau minta tolong orang untuk tuangin kayak begini. Nggak kelihatan, tuangin kayak begini, jadi bisa difoto seperti itu gitu. Jadi kita bisa dapat berbagai angle. Nanti kalau udah selesai juga kita bisa foto dari atas. Jadi ya begitu. Gor satu lagi, Gor. Terus satu lagi yang saya mau kasih lihat, sama satu lagi foto yang ini biasanya setup saya pakai flash. Nah, flash kamera itu beda dengan pindahin sini. Flash kamera itu beda dengan flash flash handphone ya. Karena kalau misalnya flash kamera itu kita bisa kontrol, jadi kita bisa taruh si cahayanya ini di belakang makanan. Karena kan orang lebih suka tekstur makanan tuh kelihatan dari belakang, jadi kayak stereotype orang zaman dulu lah gitu. Kalau misalnya dapur itu kan pasti deket jendela, jadi kelihatan makanannya tuh jelas gitu, teksturnya jelas gitu. Dan ini makanya biasanya saya taruh flash ini di belakang supaya bisa saya kontrol cahayanya mau sebesar apa cahayanya. Jadi ini settingan saya pakai softbox, lalu saya pakai diffuser lah untuk pantulin reflektor untuk pantulin cahaya supaya bisa lebih terang, sama reflektor yang dari aluminium foil. Saya pakai aluminium foil buat makanan biasa untuk mantulin. Jadi fotonya lebih tajam, jadi teksturnya juga lebih kelihatan. Yang settingan yang kedua yang saya mau kasih lihat adalah ini kalau settingan saya kalau wedding, atau mungkin kalau misalnya berguna buat yang mau foto produk. Ini saya kasih contoh aja karena berhubung saya fotografer wedding. Foto produk saya yang modelnya seperti ini. Saya suka saya bilangnya flat lace ala Prancis. Misalnya ini untuk di wedding saya pakai saya beli box yang lucu, yang hexagon seperti ini nih, udah mulai banyak dijual kok di mana-mana gitu boxnya. Jadi cincinnya nggak cuma ditaruh aja gitu, tapi bebas sih. Ada yang suka cincin ditaruh aja, ada yang suka pakai box gitu. Ini saya taruh di sini, dan semua props pendukung yang ada yang berhubungan dengan di hari wedding tersebut saya masukin di sini. Nih ini buku vow. Buku vownya saya masukin di sini, saya include di sini. Lalu juga ini ada undangannya, ini saya juga masukin di sini. Nanti bisa di-styling macam-macam. Dan mungkin ini bunganya juga dipilih dengan tone yang warnanya masih bisa masuk di settingan ini gitu. Jadi again ya bisa macam-macam, bisa pakai macam-macam ya, sama kain juga, sama baki. Ini juga baki rustic yang udah bekas orang, tapi looknya masih bagus gitu. Jadi ini cuma satu contoh aja, satu contoh settingan yang non food yang biasa saya bikin. Oke. Saya rasa aku sih udah sih dari aku, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanya, Ya, boleh. ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mau nanya.
boleh di chat ini juga boleh, langsung aja private ke saya, ke admin. Ini ada pertanyaan yang nonton di Facebook nih. Kalau foto makanan yang masih panas dan berasap, itu capture smoke-nya tuh kayak gimana tuh? Ada triknya nggak? Saya sih kalau foto makanan selalu dingin. Karena kalau untuk smoke saya tambahin lagi efek smoke. Untuk tambahin efek smoke tuh harus pakai Photoshop. Jadi adalah apa namanya template smoke, ada banyak kok, bisa tinggal di download aja, tambahin aja asapnya sendiri sesuai kebutuhan gitu. Oh gitu. Oke oke. Tapi ada juga ya, aku pernah lihat pakai ini ya, skin yang apa buat baju tuh. Jadi ditaruh di belakang itu, ada yang pernah kayak gitu juga ya? Bisa, tapi aku takut, kan aku kan foto ini semua sendiri, aku beresin sendiri, ini setting sendiri, lumayan lumayan males saya orangnya, lumayan melelahkan. Dan itu satu, ribet lah, ribet. Tapi kedua, kita nggak bisa kontrol asapnya itu kemana. Sedangkan kalau misalnya takutnya nanti kalau misalnya kayak aku pernah foto dimsum nih, ada nggak ya di sini, ada foto dimsum yang panas gitu, pas aku coba panasin ternyata asapnya malah nutupin dimsumnya itu sendiri, kan nggak, percuma gitu kan ya. Better sih di post pro aja, post production, jadi pakai Photoshop, lalu kita bisa atur sendiri asapnya mau menghadap kemana ya, supaya nggak nutupin makanannya juga gitu. Nah ini tadi masih banyak yang tanya beberapa dari teman-teman soal angle, tapi tadi Casey udah menjelaskan itu tergantung preferensinya teman-teman juga ya. Jadi kalau mau foto dari depan, mau foto dari atas, itu tadi Tessie sudah jelaskan. Itu nanti terserah teman-teman sih, karena kebanyakan memang untuk foto, kalau untuk orang amatir seperti aku, lebih kayak trial and error gitu. Jadi dicoba berkali-kali. Iya, betul, dicoba berkali-kali. Ini kalau misalnya kita ngomongin pakai kamera profesional kayak kamera yang saya pakai, itu lensanya juga udah beda. Jadi nggak bisa pakai lensa yang wide kayak yang lebar, yang buat landscape, itu nggak bisa. Biasanya untuk foto makanan tuh biasanya orang suka yang padat, gambarnya lebih padat. Jadi biasanya lensa yang dipakai lensa tele, lensa yang biasa dipakai buat main bola lah gitu, yang nggak main bola sih, mungkin yang buat foto konser yang 70-200 yang Canon, biasanya orang pakai itu. Nah, kalau saya pakai lensa ini, lensa 85. Nah, fungsinya lensa 85 atau lensa yang padat untuk sebuah foto makanan, dia akan lebih apa ya, distorsinya lebih bagus, somehow distorsi lebih bagus dan kelihatan lebih gede, kelihatan bintang utamanya adalah di makanan yang mana nih, di objek yang mana nih gitu. Jadi lebih lebih fokusnya lebih ke situ gitu, lebih enak dilihat gitu. Masih banyak yang nanya juga. Jadi lihat peralatannya Tessie mungkin lebih pro gitu. Nah, buat teman-teman yang masih pakai HP, di rumah masih pakai HP atau mungkin masih dengan kamera tapi bukan kamera DSLR gitu, apa dan belum bisa Photoshop, ini aku gabung aja pertanyaannya ya, dan belum bisa Photoshop. Nah, gimana nih kalau memang betul-betul masih pemula tapi memang pingin punya bisnis makanan gitu, gimana menurut Pak? Oke. Semua ada di aplikasi. Tadi handphone yang semua presentasi yang tadi saya sharing, dari lensa, dari aplikasi handphone yang dipakai, itu semua saya udah jelasin di PowerPoint yang pertama. Jadi kalau misalnya mau pakai handphone, bisa banget. Alatnya tadi udah saya kasih tahu juga, pakai ring light, atau bisa jangan pakai flash dari kamera, pakai ring light, atau nggak pakai cahaya, ada lampu LED kecil tuh kita bisa dibeli sekarang, itu bisa taruh aja di mana, jadi kita bisa arahin sendiri, kita bisa atur sendiri cahayanya mau dari mana. Dan belum punya Photoshop nggak apa-apa, kalau mau editnya pakai handphone, itu juga ada aplikasi di handphone yang bisa pakai asap, itu ada dan bisa di-download gratis lagi. Dikit-dikit foto makanan atau foto apapun, ada foto orang lagi lari terus ada asapnya, ada, itu bisa dicari.
Ntar aku bisa kasih tahu Kak Sinta di aplikasi yang asap itu apaan gitu. Tapi aplikasi basic yang tadi saya sebutin di awal itu adalah semua aplikasi untuk edit di handphone gitu. Kalau misalnya nggak punya lensa yang tadi saya tunjukin kayak gini yang biasa dipakai secara profesional, pakai lensa Sirui yang tadi yang aku kasih lihat di awal. Itu ada lensa yang lumayan panjang supaya bisa ambil kepadatan si makanannya itu gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau menggunakan jasa foto katalog, boleh dong, berarti langsung di Oh boleh dong, tinggal DM aja atau langsung kontak ke Instagramnya. Ya. Terus kalau misalnya, aku mulai nanya-nanya aja boleh ya? Cara foto pakai HP tapi outdoor. Kan tadi nunjukin fotonya indoor ya. Kalau misalnya outdoor gimana? Mungkin kalau outdoor, kalau siang-siang bagus ya, bagus lightingnya. Kalau foto outdoor siang-siang, kalau di Amerika aku nggak tahu ya. Kalau di Philly gimana? Kayaknya di jam-jam, setahu aku kalau misalnya di Philly dia horizon mataharinya kan miring terus tuh. Jadi aku rasa akan bagus setiap saat. Tapi kalau misalnya di Indonesia di Jakarta itu horizon mataharinya tuh bener-bener 180 derajat. Jadi ada jam-jam dimana kita harus hindarin matahari, harus hindarin foto outdoor. Karena misalnya jam 9 matahari udah terik banget. Matahari udah terik itu udah pasti terang ke objeknya dia akan harsh, akan keras gitu. Jadi terlalu tajam sampai detailnya hilang, jadinya putih semua. Dan kalau misalnya kita foto sih, fotografer biasanya menghindari di atas jam 9. Jadi foto outdoor kita menghindari jam 9 sampai jam 3 sore kita nggak foto. Kita foto either jam 9 pagi ke bawah atau nggak jam 3 seterusnya gitu, 3 ke atas. That's good to know ya. Terus ini kayaknya ada pertanyaan dari fotografer nih, Tes. Gimana caranya menentukan tarif kalau ada yang minta bantu motret makanan mereka? Nah, ini agak-agak susah, gampang nih jawabnya. Menentukan tarif, tinggal di browsing aja tarif standar fotografer makanan tuh berapa. Banyak kok price listnya di internet. Cuman emang kalau tadi ada katanya bantu temen ya. Kalau kalau bantu teman, aku sih sempat ngalamin, bukan aku sih. Jadi ada teman yang ngalamin dia fotoin bantu teman, tapi kayaknya mungkin kalau misalnya bantu teman, temennya jadi kurang ke appreciate karena itu gratis. Kasihan juga kan, maksudnya kita kan direpotkan dong, kan kita investasi piring, kita investasi alas foto, kita investasi lensa atau apapun lah gitu yang kita pakai gitu. Even piring aja kan juga nggak murah, piring yang khusus begitu. Aku rasa sih harus dihargain sih. Dan yang bisa menentukan harganya ya diri kita sendiri. Kita udah taruh price list berapa, kita menghargai diri kita tuh berapa begitu. Ini ada pertanyaan lagi soal makanan Indonesia. Tadi aku nggak ingat apa Tesi udah jawab atau belum ya, tapi agak bingung untuk styling makanan, terutama makanan Indonesia. Mungkin ada referensi atau konsep pemahaman untuk dijadikan acuan ke depannya. Nah, tadi kayaknya udah dibahas sedikit, tapi mungkin boleh diulang lagi sedikit, Tes. Oke, sebentar. Kayaknya mendingan aku ambil props sebentar aja. Oke, silakan. Teman-teman, sambil kita nunggu Tesi, jangan lupa follow Indo Food THL, dan juga jangan lupa follow Tesi Penyami di Instagram. Kita akan bikin nanti workshop juga atau Zoom virtual meeting seperti ini untuk teman-teman yang ini ya, yang mungkin lebih advance. Kalau mau menggunakan jasa foto katalog Tesi juga nanti bisa silakan DM langsung ke Tesi aja. Karena mungkin bagi yang sudah punya makanan mungkin lebih gampang untuk
minta difotoin sama Tesi atau mungkin difoto sama teman-teman lainnya yang udah bisa, terutama kalau bisnisnya sudah berjalan gitu kalau menurut aku ya, sambil coba-coba gitu. Tapi mudah-mudahan ilmunya juga bisa dicoba-coba. Ini videonya akan kita posting juga di YouTube, nanti di YouTube-nya My YouTube Cinta Storms, tapi juga sekarang lagi live juga nih di Facebook-nya Koji. Nah, itu bisa ditonton. I'm back. Oke, udah. Banyak bawa barang. Jadi ini props makanan Indonesia nih. Kalau menurut aku sih, makanan Indonesia malah banyak props-propsnya yang bisa dipakai ya. Oke, kamera itu. Makanan Indonesia justru malah lebih banyak propsnya karena yang barang-barang yang dipakai malah lebih gampang didapatnya. Oke, misalnya ini apa sih namanya, ini tempat nasi, bisa dipakai buat taruh nasinya. bisa di-include. Nih harganya murah banget, paling berapa sih? 5.000 deh kalau nggak salah deh. Beneran ini murah. Ini bisa didapetin di mana aja. Kalau di Indonesia sih harganya sekitar 5.000 dan gampang didapat, tapi nggak tahu deh kalau di Philly ya. Terus biasanya saya dipakai bunga-bungaan buat tambahan apa ya? Kalau mau kesan Bali biasanya saya pakai ini. Misalnya kayak ayam bakar Bali gitu, terus saya pakein bunganya gitu, buat props tambahan aja. Terus ini juga, ini namanya apa sih? Aku aja nggak tahu namanya apa. Namanya tambah. Tambah. Tampak. Oh iya itu ini buat ini ya, buat beras ya. Pasti kayak props seperti ini nih gampang banget didapat. Terus ini juga tempat sambal ini nih semua tuh harganya murah banget, jadi kayak kita bisa dapetin di mana aja. Dan ini adalah props mendukung untuk ini anglo juga bisa dipakai buat apa namanya, bisa buat apa sih namanya, buat yang kukusan atau buat yang biasa buat kukus kali ya, atau even nasi aja. Saya pernah naruh nasi di sini, nasi Bali, terus taruh di sini. Jadi kayaknya sebaiknya emang investasi barang-barang seperti ini kalau emang jenis usaha yang mau dibikin adalah usaha makanan Indonesia. Dan biasanya yang seperti ini kesan tradisionalnya masih ada, jadi orang punya gambaran bahwa ini adalah makanan tradisional. Kecuali kalau emang mau bikin yang benar-benar modern banget, nggak salah juga, nggak apa-apa, bebas. Tapi kalau misalnya emang mau kesan tradisionalnya masih kental, saya saranin ya investasi di barang-barang ini gitu. Ini juga harganya murah banget nih, harganya aku baru tahu nih harganya cuma 14.000. Tapi nggak tahu ya, kalau di Philly agak nggak tahu ya di mana belinya. Belinya di mana itu? Di Tokopedia atau di mana tuh belinya, Tes? Aku beli di Tokopedia nih. Oh, oke. Jadi good to know ya, teman-teman. Silakan ini searching di Tokopedia nih. Ya, si anglo ini murah banget dan macem-macem banget jenisnya. Dia ada piring anglo juga, dia ada kayak teko gitu juga, macem-macem. Ini kayaknya lebih kayak tradisional Indonesia. Ya orang zaman dulu pakai ini kayaknya. Props seperti ini akan sangat membantu banget menunjukin makanan kita tuh jenisnya jenis makanan apa gitu. Terus jangan-jangan disalah sangka nih makanan Thailand. Kan nggak nyambung gitu walaupun sama-sama Asia gitu. Begitu. Yang seperti itu banyak di hotel-hotel, biasanya malah banyak ya yang tadi apa itu namanya? Iya. Di hotel. Iya. Sekarang aku jadi tahu sejak beli barang-barang begini terus makan di restoran mahal gitu. Aku langsung tahu harga piringnya kelihatannya bagus, padahal cuma 30.000 ya gitu. Bisa kayak gitu. Oke, gitu. Jadi sebenarnya bukan mahalnya propsnya, tapi gunanya. Iya, untuk mendukungnya ya. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya soal baju, tapi mungkin kalau untuk foto-foto baju kayaknya Tesi not your specialty ya. Kalau untuk fashion, untuk baju gitu. Ya, aku pernah fotoin baju sih, fotoin produk online shop baju. Emang yang ditanya apa? Pertanyaannya baju tuh bagusnya digantung, di mannequin atau dipakai? Oh, dua-duanya. Kalau misalnya katalog
foto katalog biasanya digantung. Tapi foto katalog juga ada yang dipakai sih. Kan foto itu harus ada dua kan, ada yang lookbook sama yang katalog. Kalau misalnya foto katalog itu lebih kayak nunjukin baju itu secara real. Jadi tanpa misalkan, tapi banyak yang dipakai juga sih. Misalkan digantung bajunya seperti apa, teksturnya seperti apa, terus bahannya flowy apa enggak gitu. Em, ya motifnya seperti apa gitu. Cuman ada juga yang lookbook itu yang lebih kayak foto foto keseharian yang orang pakai. Kira-kira kalau misalnya foto-foto ini cocoknya pas lagi hangout, misalnya lagi chill di apa coffee shop atau mungkin di restoran apa, atau mungkin buat jalan-jalan ke pantai, cocoknya yang mana gitu. Jadi moodnya sama gitu. Tapi again bebas. Cuman dua itu harus ada sih, harus ada lookbooknya yang pakai model. Dan dengan begitu kan harus pakai model kan, biar kelihatan ambience-nya. Tapi ada satu lagi yang foto katalognya tuh yang bener-bener foto proper yang di studio pakai lighting, memperlihatkan motif, memperlihatkan tekstur baju, sama memperlihatkan apa detailnya gitu. Oke, dua pertanyaan lagi ya. Habis itu kita tahu ini lagi hari Selasa ya. Di Amerika masih hari Senin malam. Dua pertanyaan lagi aja. Jadi just to confirm nih, ada yang nanya, aplikasi Foodie itu berarti cukup memadai kalau cuma bikin orang ngiler sama makanan sama minumannya cukuplah memadai aplikasi-aplikasi yang tadi Tesi tunjukin, yang app tadi untuk HP ya. Nah, cukup kok semua. Paling yang asap aja sih, kalau emang perlu tambahan asap. Aku juga nggak kepikir nambahin si aplikasi yang asap itu karena nggak ada pertanyaan itu. Tapi ya ada, nanti aku bisa kasih tahu aplikasinya apa, tinggal di download aja. Oke. Terus ini ada pertanyaannya agak-agak spesifik nih. Posisi kamera di props yang puding di puding tadi itu di samping aluminium foil, tahu di mana efek cahayanya, tata letak kamera dan cahaya. Ya mungkin untuk someone yang beginner kayak aku tuh mungkin nggak ngerti ya. Oke, gue tahu sih naruhnya, tapi terus cahayanya dari mana? Apakah cahayanya datang dari berlawanan dengan si ini reflektor atau si aluminium foil itu? Gitu ya? Dia harus sejajar dengan aluminium foilnya supaya cahayanya ditangkap si aluminium foil dan direflek balik ke objek makanannya gitu. Jadi harus sejajar. Okay. Jadi kalau misalnya kita taruh reflektornya di depan makanan, otomatis si cahayanya harus di belakang makanan. Nih tadi aku taruhnya harusnya agak ke samping sedikit karena kan aku juga taruh cahayanya agak nyerong. Harusnya di samping. Cuma karena aku mau nunjukin yang lain, jadi aku agak geser sedikit lampunya gitu. Harusnya sejajar. Tadi waktu nunjukin ring light di Tokopedia kan ada ya ring light ya? Ada. Ada banyak, ada macam-macam. Ada yang hanya untuk selfie, ada yang lebih besar, yang bisa buat produk yang lebih besar gitu. Ada macam-macam. Oke, Tesi, ini udah 1,5 jam. Thank you so much. You're welcome, Kak Sinta. Thank you ya semua yang udah gabung. Ya, thank you ya semua everybody. Jangan lupa nanti linknya akan kita taruh juga. Mungkin Tesi juga nanti akan share di story-nya link untuk video hari ini. Karena tadi banyak sekali yang udah di-share sama Tesi, presentasinya bagus banget dan sangat interaktif. Jadi kita juga nggak bosen, kayaknya udah mau 2 jam juga nggak bosen gitu loh. Terima kasih ya teman-teman. Thank you, semoga berguna ya semua. Bye. Acara berikutnya. Thank you so much. Salam dari Philadelphia. Thank you. Yang mau masih nanya bisa kirim di link yang tadi aku kirim. Sebentar, kalau masih ada di sini, aku share linknya one more time. Atau bisa juga nanti dicek ke link for questions. Terima kasih semuanya, semoga membantu. Nanti untuk acara berikutnya, terutama yang untuk intermediate sama advance, kita juga rencana akan bikin untuk itu, tunggu pengumumannya. Terima kasih Tesi waktunya.
udah mau volunteer, sukarela untuk bantu kita-kita. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya langsung dan mau kirim fotonya ke Tesi untuk mungkin dikritik atau dikasih masukan, nanti mungkin bisa DM Indofood PHL di Instagram, nanti mungkin kita bisa sampaikan ke Tesi, mungkin dia bisa kasih masukan. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas yang di Indonesia, dan yang buat di Amerika, selamat beristirahat. Bye guys!